bikin divisi baru. Ya kenapa tidak? Gitu. Why not kan? Tentang bagaimana mendeliver tentang Betul. seksiologi ini untuk adik-adik kita Betul. ataupun juga teman-teman Pembekalan. umat yang ada di Ya, Kauskupan. sebenarnya kalau Nanti Romo Tanto yang jadi ketuanya. Ketua umum. Apa namanya? Kalau itu kan Kerawam, ini Karawam. KKP. Lalu ini apa ya? Ketua Komisi Penyuluhan KPS. Komisi Penyuluhan Seksologi. Nanti disebutnya komisi sek-esek gitu. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan nanti logonya akan ada di sini, di sini, di Dan- sini, dan di di sini. sini. Di sini nih. Oh iya. Sini. Ini serius. Serius ini Ini serius nggak ya. bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bapak Pastinya Ibu juga bantu kami lah. bantu kami dengan cara yang rumah noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Let's go Not. Gas. Oh, Senggol nih, senggol. Paha kegedean. Bukan, Pak. Siap ya. Gas. Sik. Tuh, wah, ga. Asik. Iya. Yeah. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin Sony. Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Asik, jos. Berdetaknya makin kencang, seperti genderang mau perang. Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir? Kurang irung, Lebih cepat dari ujung rambut ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Chaos, maksudnya chaos. Chaos. Maksudnya chaos. Sabar, Pak. Maksudnya Buka chaos. dulu. Udah buka Ini dulu. balikin dulu, Not. Balikin dulu ya. Not. Balikin dulu. Not, emang tadi pengen apa sih, Not? Enggak. Pengen. Sedang ingin bercinta. Enggak, cuman jangan kebayangin aneh-aneh Bapak Ibu dan juga pemirsa Rumah Noni. Kan itu katanya tadi. Tapi kan duetnya lu sama gua. Kalau gua kan bagian yang setiap ada kamu begitunya. Tapi Yang- kita tetap kamunya ke siapa? Nggak kan lu juga. Ya, iya. Mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Nah, ingin apa? Nah, itu kan. Aku sedang ingin Cet. bercinta Karena benar. Ya. Lagu tentang bercinta ya. Nah, aku tetap percaya. Sebenarnya ini Dewa Dewa. ya. Jadi sebenarnya memang konteks bercinta ini kan ini adalah satu terminologi. Betul. Wah, Oh, asik. Berat. bercinta ini coy. kan diambil dari kata cinta. Nah, cinta. Nah, ada awalan ber. Artinya jadi kata kerja. Indahnya Ini saya punya Jamil mulai nih. bercinta. Betul. Cinta itu adalah kata bendanya. Hmm? Kata benda dong. Kata benda sifat. Kata bercinta. Ini produser gimana sih? Ini pelajar bahasa Indonesia gitu Iya. ya. Supaya jangan mikirnya gini, bercinta itu melakukan aktivitas cinta. Nah. Sebenarnya aktivitas cinta banyak dong. Banyak. Pegangan tangan, ngobrol pun aktivitas cinta. Iya betul, bahkan sampai ngedegungin kepala juga aktivitas cinta. Ada yang gitu. Who knows, Tapi ya kan? kenapa sekarang bercinta arahnya kok seperti sedang melakukan hubungan seksual?
bercinta. Ya, Bercinta kenapa seakan-akan seperti hal yang memang konotasinya negatif. negatif, seks Gitu. bebas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita ke pasangan kita, Aha. kita mah nggak ngomong bercinta yuk, enggak. enggak. Kan udah jadi suami istri. Betul. Jadi, gitu. Semua punya bahasa sendiri. Iya, Punya iya. bahasa sendiri. Oh, gitu bahasanya. Neng nong has gitu. Lu udah suami istri. Yoi. Lu juga punya bahasa dong. Ya habis lu neng nong. Itu kan beda-beda. Ya, gua- Kalau dulu tuh ada iklan layanan masyarakat ya, Ah. mah, gitu kan? Ah. Ya. Ya. Itu ILM tuh dulu tuh. No. Iya, berarti lagi palang. Ngomong-ngomong, San, sebelum kita ngobrol terlalu panjang ya. Yes. Dari tadi di depan kita ini sudah ada lawan bicara yang memang harus kita perkenalkan terlebih dahulu. Nah, saya khawatir obrolan kita hari ini, Not, ini adalah praktisi. Bukan. Ini bukan Bukan. praktisi. Bukan, Seperti ya? biasa tetap seorang Romo. Seorang ya. Romo. Cuman yang pernah mengalami dalam artian mengalaminya adalah mengalami Dulu. bagaimana berjumpa dengan umat yang punya keluh kesah. Ya, atau mungkin ya. perjalanan hidup beliau dulu. Kita kan nggak tahu nih. Nggak tahu, Karena betul. pasti pernah mengalami masa-masa remaja, Ya. masa bercinta. Asik. Aduh. Ya, kita kenalan dulu sama Romo Tanto. Halo. Iya. Di balik senyumannya ini tegang. Konon katanya Romo Tanto nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Iya. Kenapa Romo kok nggak bisa tidur? Ya karena itu pembahasannya itu ya. Kenapa emang? Kenapa Pak? Ada apa Pembahasannya pembahasannya? tuh ya kalau dibilang sesuai pengalamannya tidak. Tadi aja kalau Nggak mau Malah dibilang nggak. so tahu karena belum ada di peristiwa itu. peristiwa itu menghadapi juga kadang-kala juga deg-degan kalau berhadapan dengan korban seperti itu ya. Oh, Gitu. Oke. Oke. Jadi korban juga belum pernah kan? Korban. Mengorbankan ya. Romo Tanto, kita kenalan dulu nih Iya. buat umat pemirsa Rumah Noni nih. Romo Ya. Tanto di mana sih kegiatan paroki sehari-hari? Sehari-hari kegiatannya ya misa. Nah, di paroki Di paroki mana? mana? Di paroki Santo Franciscus Xavierus de Colot Sama Romo Aloy. sama Romo Aloy. Ya. Oh, pantes. Kenapa? Apa nih? Ya, 11-12. Tapi belum tentu. 11-12 ya. 11-12. Padahal jauh loh berbeda loh. Apanya? Saya lebih suci. Romo Aloy nonton. Gue suka nih. Gua suka. Bumbu-bumbu perpecahan. Kita suka bumbu-bumbu Karena ya itu berpecah. perbedaannya kalau Ya. Romo Aloy itu kan umurnya dia lebih tua. Oh, senior. Lebih tua 4 tahun dibandingkan saya. Ya. Oh, iya. Kalau tabisan saya lebih tua 4 Oh. tahun. Makanya saya tabisan lebih lebih tua. suci. lebih Iya, suci. Aduh. Tenang Romo ya. Di sini memang boleh angkuh kok. Di sini boleh, angkuh. boleh. Jadi kalau pisah, enggak, gue dari tadi lagi mikir. Kalau sampai ini salah satu dipindahin siapa dulu? Iya kan? Iya. Yang satu kan di Karawam. Nah, kalau Romo Tanto di mana? Di KKP, KKP. KKP Apa tuh ini KKP? apa sih? Komisi Keadilan Perdamaian. Komisi Keadilan Perdamaian. Penting dua-duanya. Komisi Keadilan dan Dan Perdamaian. Perdamaian. Secara general ini komisi yang membahas atau kegiatan sehari-harinya apa sih, Romo? Kalau bahasanya itu panjang. Segini Kalau ada? kalau mau cerita itu bisa berjam-jam. Maka kalau mau tahu nanti nonton Bisik aja. Saya sudah syuting di situ. Keren. Episode bisik ya? Episode Bisik. Tadi udah di briefing sama produser kita ya. Yang juga memang merupakan host Bisik gitu ya. Iya, memang. Kita memang Karena cross market. ajang promosi gitu kan. Ajang promosi. Nggak apa-apa, nanti habis ini Bisik akan diproduseri oleh Nodi dan Sony. Kita balikin. Tapi secara nggak langsung Komisi Keadilan dan Perdamaian nih. Iya. Ini kita coba melihat korelasinya dengan obrolan kita hari ini. Nino. Betul, Obrolan betul. hari ini kita tuh cukup sensitif untuk banyak orang. Tapi juga banyak yang kepo sama Betul. hal ini ya. Nah, dan obrolan ini mungkin kita bisa mendapatkan dua pandangan yang jauh berbeda, apalagi kalau ngomongnya lintas generasi. Aduh. Kita ngomongin generasi kita in the middle nih, Not ya. Iya. Ada yang ke atas orang tua kita, ada yang generasi sekarang nih, Romo. Dan Adik-adik Romo kita. betul. Dan Romo adalah seorang pemimpin umat di paroki yang pastinya bertemu dengan umat dengan karakter ini. Betul. Nah, mungkin nggak jarang sekali dua kali ada yang mulai cerita sama Romo atau apa sih konsultasi tentang seksualitas itu. Sebelum kita masuk ke bahasan ya, banyak nggak sih Romo umat yang konsultasi tentang seksualitas? Baik tentang diri sendiri Atau ataupun keluarganya. Sebenarnya kalau yang lebih banyak kalau bercerita soal seksualitas itu justru orang tuanya bingung menghadapi anak. Oke. Gimana sih menghadapi anak yang zaman sekarang kok sepertinya gampang sekali sih
Kalau berkaitan dengan hubungan-hubungan dengan temannya, relasi-relasi, bahkan sampai yang sudah lebih kurang lebih jauh, pantas, lebih dianggap jauh, kurang ya. pantas kok. Sudah Mereka dilakukan. udah seperti biasa. Iya. Artinya itu berdasarkan pengalaman mereka selaku orang tua ya. Artinya Iya. anaknya Lihat kemungkinan besar kelakuan melakukan anaknya. itu. Tidak hanya melihat anaknya saja, tapi melihat juga kan kondisi misalnya anak-anak muda yang punya keprihatinan seperti Pada umumnya itu. gitu Pada ya. umumnya. Oke, Karena kan dulu mereka menganggap bahwa kan ngomongin seks itu kan seakan-akan pamali ya. Tabu lah. Tabu lah ya. Nah, sekarang kan kalau istilah pamali tabu itu sudah jauh Usang. sekali ya, Sudah udah usang usang. gitu. Karena apa ya? Karena anak muda di zaman sekarang itu karena rasa ingin tahunya, sehingga tidak hanya sekedar pengennya kata jangan. Oke. Kenapa? Jangan. Jadi Tapi pertanyaannya. justru butuh jawaban. Kadang jangan itu membuat mereka lebih penasaran. Lebih penasaran. Akhirnya melakukan. Mencoba. Bahasanya coba-coba. Nah, artinya di lingkungan gereja, ternyata hal ini tidak aneh ya. Tidak aneh. Artinya umat berbicara, berkonsultasi kepada Romo tentang seksualitas itu umum. Umum. Nah, tapi biasanya Romo yang akhirnya disampaikan ke umat nih, itu adalah jawaban diplomatis ngambil dari kitab suci kah? Atau mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang masanya demikian loh gitu ya. Umumnya yang disampaikan ke umat gimana? Kalau kami gereja tetap akan selalu memegangnya dengan dasarnya ajaran gereja. Iya. Ya. Ya, kalau misalnya berhadapan dengan seksualitas atau seks bebas, selalu kami akan menentang. Nah, menolak prinsip dasarnya gereja itu. menentang seks bebas. Apapun alasannya, apapun alibinya. Sederhana, kalau misalnya Warung mau Padang. sederhana. Warung sederhana. Warung nasi juga ada. Nggak cuma warung Biasa Padang. bahari kalau warung Sundaan nasi. tapi Oh, iya sih, Padahal benar. kok masuknya sih kaya ya. Kayak Pulangnya yang sederhana. Bisa. direspon. Nih, Catat dulu. ini kalau bahasa Sundanya barudak Romo Aloy. Kereta barudak Romo Aloy. Iya. itu Romo Aloy itu belajar dari anak Dayakolot. Oh gitu. Anak Dayakolot. Aslina. Gimana Romo tadi balik lagi ini? Jadi kan prinsipnya sederhana. Prinsip itu sederhana. Seringkali kan orang itu melakukan hubungan seksual atau hubungan seks itu tujuannya apa? Coba. Penasaran? Tujuannya? Nah, ini yang sudah pernah menikah Sedang menikah. atau akan menikah lagi. Oh, tidak. Nah, kalau misalnya orang berhubungan seksual, tujuannya apa? Apa coba. Saya Balijang dia mikir juga. Mentang-mentang kita on cam enak aja kita. Masuk. kalau jawaban benar boleh pulang sekarang. Tujuan hubungan seksual. Coba ya. Mendapatkan kepuasan. Having fun. Having fun. Iya. Itulah pemikiran yang sekarang itu Sekarang terjadi ada. di anak-anak muda juga. Tapi kami enggak loh ya Bapak Ibu Iya. dan teman-teman. Kan dibilang anak muda, kita kan nggak muda. Iya, benar-benar. Oh gitu. Yang jawab kalian juga. Iya juga dijebakan. Oh jadi banyakan alasan anak muda itu melakukannya having Iya. fun. Padahal dalam ajaran gereja atau juga dalam ajaran agama itu orang berhubungan seksual itu pasti tujuan utamanya itu adalah menghasilkan keturunan. Dan itu masuk dalam tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan. Mendapatkan Nah, iya. Lu masih ingat ya kanonik Masih, dulu. coy, kanonik dulu. Ini kan Gua seperti dan itu adalah syarat utama dalam melakukan hubungan seksual. Jadi Dibilangnya bukan apa? Prokreasi ya. Prokreasi. prokreasi. Maka bukan rekreasi, tapi prokreasi. Bukan tamasya, Ron. Bukan tamasya. Rekreasi. Taman Itu ria kali ya. memang sebutan yang sering kali kita Iya, dengar itu kan pelesetan itu. bukan soal rekreasi, tapi justru prokreasi. Hanya kalau anak muda di zaman sekarang, kalau anak-anak muda kan pasti juga nggak akan berpikir demikian. Iya. Dia mau berhubungan seks, tujuannya hanya ingin puas, padahal Iya. itu adalah udah menjadi kesalahan dari kodrat yang Tuhan berikan. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini kan dengan beragam informasi yang bisa didapatkan siapapun dimanapun melalui gadget ataupun juga media sosial. Betul. Banyak juga yang memang gerakan-gerakan baru ya, atau mungkin bisa dibilang begitu, Iya. bahwa masalah gue mau punya anak atau enggak itu nomor sekian kalau sekarang, betul ya Zane? Itu Ada yang mulai yang child free. Child Itu free. pandangan child free. Pandangan Jadi child ini free. terlepas dari seksualitas, Betul, karena iya. itu konsep pandangan. Betul. Tapi kan dari situ walaupun kita nggak punya anak, kita Iya. tidak menikah misalkan, tapi gue tetap bisa having fun. Iya, And karena having seksualitas sex, gitu. seks itu aktivitasnya berbeda tadi dengan Iya. tujuan pernikahan itu tadi. Nah, itulah kalau mengapa dasar itu menjadi kuat. Kenapa
selalu gereja menekankan kalau kita berhubungan seksual tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Masalah keturunan itu diberikan atau tidak itu tergantung Tuhan, bukan tergantung Tapi kita. aktivitas berhubungan seksualnya itu bagian dari kegiatan pernikahan yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Makanya kenapa berhubungan seksual itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang Sudah menikah. Kok gue cukup yakin episode ini banyak anak muda yang skip. Ini gimana matiinnya, Mak? Nggak, kalau nggak skip juga sebenarnya adalah gedein. Pengen tahu. Pengen tahu. Pengen Itu tahu yang ya? penasaran. Nggak, kenapa? Penasaran. Pasti kalau namanya anak muda tertantang untuk cari celahnya, Romo. Benar nggak? Dan betul. barusan statementnya Romo yang Iya. barusan dikasih tahu sama kita bahwa harus dikhususkan Dalam untuk yang sudah pernikahan. menikah, Iya. gitu kan ya. Tapi pertanyaannya balik lagi, Mm-mm. pertanyaan anak zaman now ya, kenapa? Ya, kok harus? Mereka kan terus cari jawabannya. Iya, iya. Generasi Kenapa zaman sekarang. kok harus? Ya, Kan boleh dong. Kita punya begini. Biasa, ada argumen nih. Gimana nih, Romo? Inilah yang makanya kita coba telah pelan-pelan ya. Pertama kita ngomongin seksnya dulu. Ya. Ya. Kalau seks itu kan adalah sebuah karunia yang Tuhan ciptakan. Oke. Ya, Kita ngomongin kalau- pandangan gereja ya. Ya. Pandangan gereja Oke. ya. Kalau kita dengarkan kita baca dari kitab Kejadian Ya. contoh ya. Kitab Allah menciptakan manusia, Berpasangan. laki-laki Oke. dan perempuan. Ya. Ya, secitra dengan Tuhan. Ya. Dasar itu dulu ya. Oke. Secitra dengan Tuhan dengan kata lain berarti kita ini adalah makhluk yang lebih dibandingkan makhluk yang lain. Ya. Nah, bahkan ada lanjutannya adalah untuk menguasai semua makhluk. Berarti kita punya kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dari kelebihan itulah kita punya pengendalian diri. Karena kita punya akal budi. Kita Punya akal budi pengendalian itu. diri. Oke. Ya. Bukan hanya sekedar, aduh saya lagi pengen, ya udah yuk. Nah itu kan sama seperti hewan. Oh. Siapa namanya? Nama anjing gue siapa? Zoe. Zoe. Ya kan mau di mana saja, Iya, kapan iya. saja. Kalau lagi pengen ya sudah gitu. Animal instinct itu Animal, naluri hewan. naluri Hewan. karena instingnya kan. Nah itu untuk menguasai makhluk lain. Ah. Nah kemudian yang terakhir adalah diungkapkan bahwa semuanya itu diciptakan baik adanya. Dengan kata lain, seks itu adalah sesuatu yang baik, luhur, agung. Ya. Ya, karena tujuannya adalah dari seks itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, hanya masalahnya adalah ketika sudah muncul kata bebas. Ya. Nah, disitulah muncullah penyimpangan. Karena apa? Pemikirannya adalah bebas itu ya, yang penting sebebas-bebasnya. Ya. Kayak tadi, suka-suka gue. Hmm. Kalau bahasa Inggrisnya tuh kemaing lah gitu. Lah. Ya. Tapi bahasa Inggris daerah Bandung coret. Karena daya kolot dari Pemain lah kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi ya suka-suka saya mau kapan saja kalau saya lagi ini. Nah, itulah yang akhirnya mengatakan bebas. Padahal kalau kita lihat Adam dan Hawa diberikan kebebasan kan sama Tuhan. Betul. Tapi kan tetap di dalam kebebasan itu ada aturannya, yaitu tidak boleh makan buah yang terlarang itu. Ya. Ya. Tapi karena dia punya kehendak bebas dan memilih, Iya. akhirnya Jatuhlah dalam dosa. Sama kan, manusia pun diberikan kebebasan untuk menentukan hidupnya. Ya. Tapi kan tetap ada norma-normanya. Ya. Nah, kalau itu melanggar norma yang ada, ya akhirnya muncullah akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa, termasuk seks bebas itu. Ini kayaknya kalau gue pribadi harus coba meluruskan bahwa supaya kita tidak ngejudge muda-mudi. Iya, betul. Ini bisa terjadi ke siapapun. Bahkan angkatan orang tua kita, let's Betul. say misalkan Betul. hubungan sudah menikah tapi punya hubungan lain di luar, melakukan kegiatan seksual sama. Iya. Artinya semoga teman-teman di sini nggak yang langsung ngejudge ke bawah Oh, nih. ini anak Betul, muda betul. nih. Anak muda, no. Ini akan sangat luas sekali. Ini terjadi di sekitar kita, bisa terjadi kepada siapapun Maaf, gitu. masih banyak kok om-om yang ngisiin pulsa ya. Saya nih Om. Ya, Caranya gimana Adi ya? belum Om. Soalnya saya kadang-kadang butuh pulsa. Aduh, pernah bayar dong ah. Nanti sama om di sini. Suaranya sih udah om Coba nih. minta dulu alamat kosan. Nah, tapi seks bebas ini kita juga harus ngelihat termnya ya. Artinya seks bebas ada dua kata nih. Seks itu aktivitas seksualnya. Bebas ini, nah konteksnya bebas ini apakah nalurinya
atau dengan siapapun atau kondisinya, misalkan Tidak ada dia ikatan, misalkan. tidak ada ikatan. Sekarang banyak lagi istilah kayak friends with benefits. Ya. Lu nggak harus punya ikatan khusus, lu bisa melakukan, bisa dalam artian orang itu mau melakukan kegiatan seksual. Nah, itu maknanya jadi diperluas. Maksudnya pandangan gereja ini, wah, seksualitas ini mengikuti perkembangan zaman nih luas sekali, maknanya bisa masuk kemana-mana nih Romo sebenarnya. Iya, karena hanya memang orang kan kita yang sering itu adalah salah mengartikan istilah bebasnya itu. Atau istilah kebebasan. Ya. Seringkali kalau bebas itu maka nanti aturan, norma, moral itu akhirnya itu menghambat kebebasan kita. Oke. Ya. Nah, itulah yang seringkali menjadi kesalahpahaman sehingga seks bebas, istilah seks bebas itu menjadi istilahnya yang negatif, menyimpang. Karena apa? Itu juga akhirnya menimbulkan kesalahpahaman orang dalam berpikir atau bertindak terhadap seks itu. Penghargaan terhadap tubuhnya. Ya. Ini juga kita coba mengkerucutkan lagi. Ini gue khawatir gini loh. Gue apa lu hati-hati banget. Hati-hati banget nih. Karena gini. Saya juga lebih hati-hati. Benar. Khawatirnya gini loh. Ada nih, let's say seks bebas ini kan aktivitas seksual tubuh ya. Iya. Nah, ini mungkin orang di luar sana misalkan yang gue punya pacar tapi gue punya pacar lagi. Ini kan selingkuh hati nih. Ini tapi tidak melakukan hubungan seksual, let's say. Gue masuk apa nih? Tapi tendensi ke sana ada. Ya. Potensi ke sana ada. Makanya bisa diperluas. Kalau seks itu sebenarnya adalah alat kelamin. Oh, bahasa iya kalau Ya. diterjemahkan ya. Kan jadi makanya hubungan seks, hubungan alat kelamin. Ya. Oke. Dan dari hubungan itu menghasilkan sebuah anugerah, yaitu keturunan. Oke. Maka itu yang disebut mujizat. Oke. Jadi kalau disebut seks bebas berarti ya pilihan kelaminnya bebas. Iya dong, mau cowok mau cewek terserah. Harusnya nggak gitu sih. Iya. Apalagi kalau seksnya menyimpang lagi ya. Amit-amit jangan sampai. Karena susah lurusnya. Aduh, bakal banyak suara embe nih abis itu nih. Itu kalau menyimpang, beda lagi kalau menyamping. ayo, telan. Udah. Jadi sebenarnya itu anugerah loh. Nah, tapi yang punya hubungan yang berpotensi ke arah seks bebas juga itu jadi arena bermain seks bebas nggak sih? Yang pacaran, kemudian yang punya hubungan di luar ikatan. Nah, dasarnya itu yang kita kadangkala lupa. Ya. Yaitu bentuk dasar cinta kasih. Nah, Ya, jadi orang apakah benar kalau misal seringkali kan orang mengatakan bahwa ya saya kan berhubungan seks itu karena sama-sama suka. Saya cinta. Saya cinta. Nah, yang kadang-kala lupa itu adalah cinta. Seringkali cinta itu butuh pengorbanan. Saya rela kok mengorbankan. Padahal salah. Salah kaprah itu mengartikannya. Bukan soal pengorbanannya. Justru cinta itu butuhnya perjuangan. oh. Kalau misalnya saya tahu normanya yang benar itu seperti apa, maka saya memperjuangkan itu. Dan itu tetap membentuk cinta. Ya, saya pikir Romo bakal ngomong cinta itu butuh perjuangan. Itu juga sih. Tangannya. Itu juga sih. memang Oh, perlu. jangan. Perjuangan. Iya. Tapi betul, kalau zaman sekarang kan begitu. Jadi banyak juga orang-orang atau anak muda ataupun siapapun yang terjebak dengan ya karena memang faktor ini nih, faktor kebutuhan nih. Ya. Jadinya sesuatu yang bersifatnya tabu tadi ditambah dengan kemajuan zaman sekarang dijadikan alasan juga untuk melakukan mungkin seks bebas. mendapatkan lebih untuk memenuhi kebutuhan di era yang sekarang Iya, gitu ya. tapi kan itu hidup butuh perjuangan. Ya. Tapi cinta juga ada perjuangannya. Ya. Karena kalau misalnya cinta hanya sekedar ya tadi bukan hanya rekreasi, kalau hanya dilihat sebatas rekreasi, Ya. kepuasan nafsu, ya maka itu yang akhirnya nanti banyak bertentangan Ya. dengan norma-norma yang membuat ya banyak hal akhirnya kita itu menjadi merasa nanti akan bersalah. Karena apa? Seks bebas itu mengandung efek-efek yang buruk untuk kedepannya. Oke. Ada contohnya? Contohnya dari segi pertama kesehatan, ya kan kalau kesehatan, kalau orang terbiasa melakukan seks di luar nikah, apalagi dengan berganti-ganti Pasangan. Betul. penyakit HIV/AIDS bisa terjadi. Iya. Saya tidak begitu paham ya, Iya. tapi itu dari segi kesehatan ada kemungkinan. Bahkan ketergantungan itu. Oh iya. Maka itu bisa juga nanti kalau sudah menikah malah mencari-cari. Iya. Ya. Ini pun bisa diperluas lagi ke pornografi. Maksudnya bukan hanya untuk kegiatan seksualnya, tapi Iya.
keinginan untuk memenuhi hasrat dengan itu. pornografi juga bisa itu. Dan itu sangat lagi bertentangan. Ya. Kan? Jadi kan iya. itu dari segi kesehatan, dari hidup sosial. Bisa saja dikucilkan, dibuang, Atau diusir. dipuja barangkali ya, Son. Ada. Ya kan? Hebat euy, Wah, gila. Itu yang seringkali kan karena teman-temannya itu mengatakan bahwa kalau kamu mau jantan lakukan dong gitu. Iya, Tapi betul. padahal kan kalau di dalam lingkup mungkin keluarganya itu membuat malu. Ya. Angle mana nih? Angle mana? Angle betul. mana kan yang akhirnya itu, apalagi dari sisi rohani. Rohani. Khususnya Itu Katolik, umat Katolik. Itu udah jelas dikatakan dosa. Ya. Itu ada ayatnya nggak sih, Rom? Nah, gue baru mau nanya nih, iya. ada bobotnya tuh sebesar apa sih bobot dosanya? Coba gitu. cek materi yang dikasih sama Mbak Rosa. Percuma, kecil-kecil tulisannya. Ada. Saya juga nggak Mbak ngerti. Rosa, ini udah mau 40, harus ditambahin ini fontnya. Ih, takutnya bukan apa, Not? Takutnya ada. Umat jangan ada. Ada. Nih. Kalau dikatakan ayatnya, Tidak implisit mungkin ya. dia tidak implisit, tapi kita kasih contoh lah. Ketika Yesus itu mempertobatkan perempuan yang berzina, Ya. Ya. dan Yesus langsung mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Artinya Dengan kata lain itu udah sebuah tindakan dosa. dosa. Dan yang kedua adalah bukan kenapa dosa itu, karena dia tidak menghargai tubuh dalam berhubungan seks bebas, ya, tidak menghargai tubuh, sehingga ya kalau sudah tidak menghargai tubuh, bagaimana juga dia menghargai Tuhan. Itu Karena sudah. tubuh kita diciptakan sesuai dengan rupa dan citranya. Nah, Iya. ditambah lagi bisa saja kemudian adalah bikin dosa yang berkelanjutan. Contoh ya, Iya. hamil, Hamil luar nikah, karena malu, aborsi. aborsi, itu udah dosa yang paling lebih berat lagi. Iya. Ya. Bukan hanya orang yang bukan hanya si ibu yang mengaborsi, bahkan yang menyuruh aborsi pun itu adalah orang Yang punya berdosa. niatannya begitu ya. Yang membantu. Yang membantu. Iya. Iya. Jadi kan kalau dari segi spiritual bahwa seks bebas udah sangat sekali bertentangan dengan ajaran iman kita. Karena efeknya pun itu bisa menimbulkan dosa lagi. Iya, dosa lagi. Tapi kalau ini memang gendut kok pasti. Iya, ini bukan memang Sama. bukan Halgi hamil dari luar nikah, bukan. Aku terintimidasi loh duduk di dekat sini. Cuman aku yang sama. Lu tahan-tahan doang. Iya, cuma ditahan. Nah, ini kalau ngobrolin obrolan zaman now nih di Iya. antara kalangan anak muda ataupun juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang gaul gitu Iya, kan ya. betul. Ya banyak sekali memang istilah-istilah baru kayak tadi nih, Iya. friends with benefit, lalu juga ada obrolan tentang apa? ONS, PNS itu apa? one night stand. One night stand. Itu Produser mah angkatan Mbak Rosa. Iya, tahu banget dia. Ya, kita aja bengong ya. Bengong Harus diulang tuh Mbak apaan Rosa. tuh. Parah Mbak Rosa ini mainnya. ONS. Mudanya kayak gimana sih? Lalu juga selain itu kan memang ya udah gitu, bahkan juga ada yang menjurus ke prostitusi yang sekarang mungkin larinya online. Betul. Dalam artian mungkin saya sudah merasa saya rusak dulunya. Lalu kalau sekarang juga dilakukan lagi, toh tidak ada bekas apa-apa lagi, dan sekarang bisa menghasilkan loh, misal gitu ya. Lalu dengan canggihnya teknologi dan lain sebagainya, ada tindakan apa nggak misalkan yang konkret dari pihak gereja gitu ya, untuk yuk mengkampanyekan, ayo jangan gitu untuk seks bebas, say no to free sex gitu, Pastor. Kalau bentuk kampanye itu kan selalu kita dari sejak, sebenarnya memang ajakannya itu dari sejak kecil. Kita tuh selalu harus dididik untuk memahami tentang seks itu. Ya. Hanya seringkali orang kesulitan untuk menjelaskan. Contoh ya, Ya. Nah, Sony punya anak? Belum. Oh. Beneran belum. Belum punya, belum punya. Nodi yang muda. Saya udah Nodi sudah punya anak. Udah. Ya. Umur 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau misalnya anak Nodi nanya, "Pak, saya asalnya itu dari mana?" Nah, Jawabnya gimana? Umur untuk menjelaskan ke anak usia 6 tahun. Nggak Nah. penting lambai-lambai tangan, Not. enggak sih Tadi sebenarnya. saya karena disuruh itu dibalas Cik ya. aja. Iya. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau ketika pemahaman si anak sudah memungkinkan untuk tahu masalah tentang seksualitas, mungkin saya akan cerita.
Tapi kalau untuk 6 tahun kayaknya kan belum. Gitu. Kalau ini kan kita Tapi kan berandai-andai. nyatanya Nggak ada yang tahu. kalau misalnya Coba nih seandainya nanti Om nanya, Darna nih panggil langsung sini. Sama 6 tahun nih kita tanya. Biasanya dari mana tuh? Ya kan? Iya. Bingung bapaknya juga. Artinya kecenderungannya orang kesulitan menjelaskan. Ya. Oke. Karena apa? Hal-hal tabu tadi. Padahal jawabnya sederhana. Apa? Warung Padang lagi Saya dong. Aduh saya ini semakin lama semakin nanti sederhana ya. Jawabannya itu gampang. Apa tuh? Karena saya juga dari kecil juga ketika ditanya itu orang tua saya jawab gampang. Bapak dari Garut, mama dari Kuningan. Ya, Kan asalnya dari mana? Nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Ini saya makanya cerita ini tahu nggak? Mama ML tuh apa sih? Hah? Kamu tahu apa tentang ML? Ini 30 ml, 40 mililiter. Tapi orang tua keburu panik. Iya, terus Karena juga- tidak tahu, tidak siap Karena orang menjelaskan. tua sudah punya bayangannya ML itu ke arah yang Negatif. lain. Padahal pertanyaan-pertanyaan bisa pertanyaan yang lain. Iya. Mama itu papa lagi main ML. Apaan tuh? Papanya Mobile Legends. Mobile Legends. Nah, kalau gitu Romo berkaitan sama pertanyaan Nodi tadi, tanggung jawab pertama itu di keluarga. Keluarga. Oke. Nah, kita bicara lagi lebih luas lagi tentang budaya ketimuran dan budaya barat. Di budaya barat, setahu saya juga saya pernah baca bahwa seksualitas itu termasuk kurikulum yang sudah diajarkan sejak dini. Betul. Mereka sudah tidak tabu, tapi dengan penyampaian yang pas untuk usia tersebut. Di kita mungkin yang berupaya memasukkannya ke dalam kurikulum, tapi Iya. terbentur dengan budaya, agama, Iya, betul. dan lain-lain. Nah, kita juga nggak tahu nih, belum melakukan riset apakah data dengan adanya pengetahuan seksual sejak dini di Barat itu seks bebasnya lebih rendah dari di timur Atau makin malah makin naik karena gue udah tahu celahnya nih bro. Iya. Bisa aja gitu. Iya. Nah tapi dibebankan ke keluarga itu tepat nggak sih, terutama untuk kita yang tinggal sebagai masyarakat timur gitu. Ya. Sebenarnya kalau dibilang dibebankan ke keluarga atau itu memang sudah tanggung jawabnya keluarga untuk Pada mendampingi. hakikatnya sudah Pada ya. hakikatnya sampai anak itu bahkan orang tua itu mendidik anak itu bukan hanya ketika dia masih kecil saja. Ya. Atau sudah remaja, bahkan sampai mereka hidup berkeluarga pun itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ah. Ya kan, dengan kata lain orang tua tetap harus terus mendidik Ya. pemahaman seperti itu. Ya. Maka kalau misalnya dari awal mula itu pengajaran itu diberikan pemahaman, hanya memang dari dulu kan sering dibilang ulah pamali, udah Iya, saja. itu Ya dia, kan? tabu, Jangan, gitu ya. jangan, tapi tidak pernah menjelaskan Iya, kenapa? jangan ya. Iya, betul. Dan itu yang seringkali kesulitan oleh para orang tua. Memang ini tidak boleh, tapi tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Nah, sekarang sama halnya dengan saya dan Sony sudah menikah gitu ya. Dan kalau tadi Romo bilang orang tua mendidik sampai dengan dewasa pun tetap tidak lepas dari pendidikan orang tua ya. Gitu. Son, Nah, nikah dia ngajarin. nikah ngelihat contoh sih, Ngelihat ngelihat contoh. orang tua. Nah, Betul. bukan, maksudnya untuk aktivitas seksualnya apakah dia ngajarin? Tidak. Nah, Lu belajar di mana jadi? dari mana lingkungan itu yang itu benar. dia Karena nih. gini, ada akhirnya saya mengambil kesimpulan sendiri Ya. bahwa sex education pertama sayangnya di dunia timur datang dari pertemanan. Betul. Ya. Pertama ya, tapi ini tidak disortir. Ada yang ngasih infonya gamblang, ada yang dengan bahasa pergaulan, Ada yang bagus ada yang malah. bagus, ada yang langsung ngasih filmnya. Ya waktu itu agak ini sih ke scratch dikit CD-nya, tapi artinya Bajakan? bajakan. Punya yang ori Rom. Itu waktu itu beli di mana ya? Di Cicadas. Nah, artinya bahwa ternyata sekarang bebannya bukan beban ya. Sekarang ternyata banyak sekali anak di Indonesia mungkin atau di ketimuran belajar itu akhirnya dari pertemanan yang Ya, seringkali tidak ada filternya. Iya, bukan from the best ya, itu orang Betul, tua yang sudah orang tua. menghasilkan gitu ya. Ya memang kalau bahasanya memang di zaman sekarang akses seperti itu sangat mudah sekali. Iya. Bahkan bukan hanya akses, lingkungan, kondisi atau berhadapan dengan pribadi pun itu akan mudah sekali. Ya jangankan nonton video-video porno ya, Iya. lihat perempuan baju seksi saja sudah mungkin ada keinginan. Mungkin itu kita.
sebagai laki-laki normal. Jangan terbesit, salah. iya. Jangan salah. Iya. Romo juga pasti ada keinginan. Karena itu birahi itu diciptakan juga oleh Tuhan. Dan itu anugerah. Itu anugerah. Bahkan kan seks itu juga Tuhan ciptakan juga untuk menumbuhkan kenikmatan. Maka itu juga adalah anugerah. Karena saya juga waktu seminari menengah, Ya. itu kami itu diajak ditontonkan film seperti itu. Mungkin Oke. filmnya tidak Yang- terlalu ekstrim. Yang Film- judulnya saya kasih apa? judulnya. Judulnya apa? Di-share. Malena. Linknya. Malena. Ya, Oh, Monica Malena. Bellucci. Monica Bellucci, Oh, kok ya. aku tahu. Itu mainnya siapa aja Monica? Ya, Oh, iya. film Malena Ah, iya, kan. iya. Itu kan memang tidak terlalu vulgar, Iya. tapi juga itu mengajarkan tentang education seksnya juga. Iya, iya. Tapi kan dengan didampingi. Oke. Waktu itu memang penyesalannya adalah kenapa filmnya itu film lama. Bukan kita yang ngomong, bukan kita yang mancing. Kalau dibilang apakah ketika nonton seperti itu ada rasa keinginan? Ada. Ya. Cuman masalahnya waktu itu yang nonton itu kan kita para seminaris laki-laki semua. Iya. Tidak mungkin kan melanjutkan. No comment. Iya. Tapi justru di situ kami kan semakin dengan kata lain, dengan kita juga dibiasakan dan ditemani, Iya. dijelaskan mengapa Di lingkungan yang tepat. di lingkungan yang tepat itu juga akan menjadi pribadi yang lebih berharga. Oh, yes. Saya selalu mengibaratkan itu seperti minuman. Cuman di sini karena tidak ada Kita nggak pernah minum-minum. enggak Minuman yang apa maksudnya? minuman apa aja. Ini kan minuman. Ya, Minuman. kayak contoh minuman Oke. ya ini. Kalau di pasar swalayan harganya? Ini bisa 5.000. Nah, nggak beli kalau 5.000. kalau di Toserba Jadi 3.000. bisa 3.000. 3.000. Kalau di restoran mewah, 15.000. nah itu kan lingkungannya berbeda. Padahal bentuknya sama, pengirimannya sama, yang Kemasan buatnya sama. Ya. Tapi kan karena di lingkungan yang berbeda, hasilnya pun berbeda, harganya pun berbeda. Ya. Nah, ya, Nah, ya. kalau kita bersyukur sebenarnya ketika kita berada di lingkungan yang masih budaya timur dengan norma Ya. moral agamanya kuat, Ya. sehingga mengajarkan banyak hal tentang pengetahuan seks itu yang lebih berharga seperti apa Ya. dibandingkan orang yang merasa bahwa kan di dunia yang sudah bebas, orang sebebas-bebasnya akhirnya melihat ya seks menjadi biasa-biasa saja. Bahkan nanti nilai pernikahan pun, perkawinan pun menjadi Biasa saja. ya biasa sudah. saja. Bahkan Tapi Romo- mungkin mikir buat apa juga nanti nikah. Tapi Romo kalau misalkan ngomong budaya timur dengan norma, dengan adat, kebiasaan, Budaya. lalu juga ajaran agamanya, banyak yang karena tidak gamblang gitu ya dijelaskan ya, banyak sekali yang memang jadinya, mah kenapa sih nggak boleh? Ya nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Kata agama yang nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi selalu cuman beralasan tidak boleh. Tidak ada Alasannya alasannya. nggak jelas. Iya. Mungkin ada himbauan nggak untuk para orang tua atau barangkali untuk orang yang saat ini masih bertanya-tanya gitu Romo. Why? Sana gitu ya. Orang Sunda nih, why? Iya, makanya ini juga sebenarnya kan kalau ajakan ini sebenarnya juga bisa menjadi penyadaran bagi para orang tua, tapi juga penyadaran bagi anak muda yang mungkin sekarang menganggap bahwa free sex itu menjadi hal yang biasa, lumrah ya. Gitu penyadaran sebenarnya dua hal ini. Bagi para orang tua ataupun para pendidik, harapannya adalah mereka ya harus bisa berani menjelaskan ini. Bahkan memperlihatkan bahwa seks, alat kelamin ataupun perbuatan hubungan seks ini adalah sebagai perbuatan yang sakral, Ya. suci. Dan itu yang harus dijelaskan. Dan istilah gamblang ini sesekali perlu. Kayak sekarang ada teman saya, anaknya tuh usia 9 tahun. Jadi dia sudah memperkenalkan alat kelamin itu sebutannya secara ilmiah dan medis. Sorry, misalkan ini penis, ini vagina. Jadi tidak ada lagi, zaman kita kan burung, anu. Titut. Iya, terlalu banyak bahasa, terlalu banyak istilah yang mungkin secara kita nggak sadar itu membentuk mental anak yang
Oh, burung. Oh, apa? Jadi itu tidak dilihat sakral lagi. Iya. Karena pengistilahannya pun titut. Iya. Contoh kemarin Abu Marlo lagi main gitar, kita bilang burung hitam, ketawa. Karena itu kita sudah Sehingga kita juga mengkonotasikan, sudah bebas. mengkonotasikan ada seperti itu. Artinya orang tua pun sudah harus di push nih. Mereka sudah Iya. punya kesadaran bahwa tidak pernah salah orang tua mengajarkan apapun ke anak selama hal itu benar, termasuk seksualitas. Iya, Penggunaan kata dan yang memang benar. tidak akan pernah salah kalau kita menjelaskan tentang seksualitas atau seks gitu, tentang seks. Karena apa? Ya seks itu adalah sesuatu yang baik. Ya, Jadi bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang jelek, betul. tapi itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Dan lebih baik anaknya mendapatkan pendidikan dari orang tua daripada lingkungan yang tidak bisa dia sortir. Iya. Kalau dari orang tua kan udah pasti learning from the best gitu ya. Yongkru, makanya ada lu gitu. Iya, gitu lo udah berhasil lo gua. gitu. Kecuali orang tuanya membebaskan juga. Iya juga sih, balik lagi gimana orang tuanya ya. Tapi ini menarik lagi loh, karena saat gini, ini dia yang salah satu kalau kita memperluas lagi pandangan dengan upaya pemerintah nih. Upaya pemerintah salah satunya adalah dengan kita tidak bisa mengontrol aktivitas seksualnya. Kita nggak bisa ngontrol satu persatu. Betul. Betul. Makanya ada namanya alat pengaman, kondom misalkan. Tapi jadi ada dua pandangan pro kontra. Lu berarti mendukung seks bebas? Bukan, seksnya nggak bisa kita kontrol. Iya. Tapi yang kita mau coba cegah adalah dampaknya. Yaitu kayak hamil luar nikah, kemudian penyakit seksual. Atau Makanya punya ada anak terlalu banyak. punya anak terlalu banyak. Nah, di situ bahkan pemerintah pun sepertinya, maksudnya level gereja, keluarga, pemerintah, semua punya keresahan dan kebingungan yang sama karena Iya. seksualitas ini terlalu kompleks gitu, Romo. Ya. Maka yang sebenarnya kalau harusnya untuk dibangun itu adalah kesadaran pribadinya. Nah, itu. Nah, itu yang itu. Oke, solusi-solusi itu bisa saja menjadi tawaran yang sementara kita Preventif atau tidak? Iya. Tapi tetap saja kalau misalnya mau nanti diatur dengan moral agamanya, aturan gerejanya, tindakan-tindakan seperti itu pun tetap ditolak. Pasti ya. Ya, apalagi alat kontrasepsi seperti itu. Ya, karena kalau gereja Katolik Ya, sendiri sudah setahu jelas. kita tidak setuju atau tidak Tidak sepaham setuju. dengan Tidak alat sepaham kontrasepsi dengan ya. alat kontrasepsi. Tapi kalaupun juga memang tujuannya adalah baik untuk walaupun itu tujuannya baik, tetap tidak ada toleransi ya. Tidak ada maksudnya. toleransi. Seks bebasnya sudah tidak didukung, Ya. plus seks Iya. bebas plus alat kontrasepsi. Iya. Combo, bro. Itu jadi kenapa kalau- kakek kenceng amat ya? Kakek kenceng amat ya? Iya, karena jadinya luas banget gitu. Luas ya. banget. Luas Maka banget. tapi ya di situ justru bersyukur karena ada aturan pemerintah yang juga seperti itu, dikuatkan lagi norma agama, dikuatkan lagi mungkin dengan budaya-budaya. Ya. Itu yang akhirnya juga sebenarnya harusnya menumbuhkan Ya. kesadaran setiap pribadi manusia, apalagi anak muda yang banyak mencari-cari. Betul. Jadi mencari itu bukan soal mencoba, Ya. tapi cobalah untuk melihat Ah, maknanya. maknanya. Terlebih Nah, kenapa kalau gitu gereja nggak memfasilitasi umat? Contoh dengan Iya. seminar seks atau apa setelah beres misa Atau misalkan. sudah ada sebenarnya? Atau sudah ada apa gimana? Ya kalau pembelajaran tentang seks, memang kan kalau gereja juga pendampingan itu kan memang ada harapannya pertama dari keluarga. Itu juga perintah dari gereja juga. Keluarga Katolik, ya misalnya keluarga itu punya peran penting pertama adalah untuk membimbing. Oke. Pendidik utama. Orang tua adalah pendidik utama. Sekolah itu juga menjadi pelanjutan untuk pendidikan juga. Ya, betul. Maka ya memang harapannya di sekolah-sekolah pun ada pendidikan yang berhubungan dengan seks. Dulu saya waktu mungkin juga pernah ngalami belajar biologi, Ya. apa itu vagina, Alat reproduksi ya. alat reproduksi yang seperti Ya. itu. Saya tidak tahu kalau zaman sekarang apakah Ya. pembelajaran itu masih diperhatikan atau tapi memang tidak banyak, hanya lebih ke ini ovariumnya. Iya. Tapi barangkali model grafisnya lebih bagus kalau zaman Iya, sekarang ya. dulu Udah kan lebih itu 2D. maju. Iya. Jadi kan kalau sebenarnya kan pembelajaran itu dari segi tim kesehatan pun sering juga mengajarkan Yeah. seperti itu. Cuman apakah orang itu tertarik tidak dengan pelajaran-pelajaran seperti itu? Karena apa? Yaitu sudah menganggap bahwa kebebasan itu bebas, ya terserah saya. Ya, Padahal
kebebasan itu ya juga harus tetap sesuai dengan norma. Jadi orang yang bebas itu adalah orang yang bisa menentukan baik dan buruk sesuai dengan normanya. Itu adalah orang yang pribadi yang lebih bebas, bukan bebas sebebas-bebasnya. Nah, kalau Ini seru nih Son. betul. Panjang banget Ini- obrolannya. Atau iya kita masih waktu juga terbatas nih sayangnya. Tapi gini Romo, kita sekarang coba melihat fenomena yang ada di masyarakat. Kita mungkin tidak mencoba judge, tapi ini mungkin saja sudah terjadi. Ya. Yang melakukan seks bebas banyak. Ya. Kita pun nggak mau dilihat sebagai wah hostnya sok suci. No, ini kita Enggak. Yang menarik apa sih? Tenang, hostnya tidak sesuci itu. karena Kita belum pernah ikutan stand up comedy Betul. soalnya. Kita nggak suci karena saya Ciwastra, Nodi di Kopo, bukan di suci. Iya, dan kalau Pastor Tanto juga di Daya Kolot ya. Jadi bukan orang suci Bukan juga. orang suci juga. Bukan orang kudus juga. Saya orang Jawa. Saya orang Bandung. Walaupun Saya Jawa orang bapak saya Purwokerto bukan Kudus. Nah, tahu nggak sih di lingkungan masyarakat yang menarik adalah seks itu kayak pilihan dosa yang dipermisifkan. Misalkan, gua mah ngebunuh nggak akan, ngerampok nggak akan. Paling main cewek. Iya, kelemahannya gitu kadang-kadang. Jadinya Iya. seksual itu kayak yang seolah-olah kasta dosa yang paling bisa permisif. Iya. Seolah gua nggak lebih daripada ngebunuh, gua nggak lebih jahat daripada Iya. dosa lainnya. Nah, itu bisa timbul kenapa sih Romo? Kenapa seksualitas? Kenapa seks? Ringan banget tuh kayaknya dosanya. Kenapa seks bisa mendapat porsi atau penempatan dosa yang kayaknya kok permisif sekali gitu dibandingkan dosa lain? Bahasa permisif itu adalah karena orang terbiasa. Ya, jadi akhirnya gini, kayak contoh ya. Orang mengawali biasa ngambil uang 100.000. Mungkin awalnya takut, salah enggak ya. Tapi nggak ketahuan. Karena nggak ketahuan. Lagi. Karena dia terbiasa ngambil. Akhirnya ngambil uang, oh nggak apa-apa. Oke. Jadi itu karena terbiasa saja. Kalau misalnya orang pertama dari pertama sudah tahu bahwa ini salah dan terus ketika melakukan itu melakukan hubungan dan sadar akan kesalahan itu, dia akan memperjuangkan untuk tidak. Tapi kalau dia terus membiasakan apalagi dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang lingkungan yang membuat dia semakin tidak berharga, ya akhirnya menjadi biasa. Sehingga kalau dibilang apakah itu dosa yang dipermisifkan? Tidak, tetap dosa. Dan tergolongnya dosa berat kah? besar? Dosa berat atau tidak itu tergantung nanti perbuatannya. Oke. Dan Ya, itu ada jadi- hukum negara, ada hukum agama juga. Ada Itu hukum beda negara lagi. beda lagi. Dan tergantung nanti kasus per kasusnya. Kalau ngomongin agama nih, mau nikah, Asik. tapi Asik. sudah pernah seks bebas. Itu gereja menyoroti hal itu nggak sih Romo? Nah, apakah dijadiin salah satu syarat Syarat. bahwa bikin pernyataan? Walaupun kita enggak ya waktu itu ya. Kita enggak. Kita sih enggak. Bukan lu sama gua ya, bukan. Kita masing-masing. Gua baru mau gini minta digandeng. Gua baru mau gini minta Gua sama bini digandeng. gua, lu di sama bininya. Gua baru mau gini loh, Son minta digandeng, Son. Aduh. Ada beberapa hal yang sebenarnya gini, berhubungan seksnya itu bukan menjadi sebuah halangan dalam sebuah perkawinan. Oke. Ya, jadi kalau dalam kata kerangka halangannya itu tidak. Jadi yang menjadi halangannya itu adalah ketika orang sah dulu dengan perkawinan sebelumnya. Oke. Jadi sudah pernah menikah itu. Tapi Oke. ketika berhubungan seks itu tidak ada halangan karena tidak diketahui kan. Pembuktiannya juga tidak bisa. itu. Ya. Tapi itu bisa memberikan resiko untuk kedepannya. Misalnya, contoh ya, Sony menikah, tapi dulunya udah pernah berhubungan dengan beberapa banyak orang. Aduh, meni banyak bahasanya. Son, semuanya itu tersirat dari wajah, Son. Untung ngomongnya banyak orang. Kalau banyak makhluk kan. Ya, misalnya dengan beberapa orang yang berbeda-beda. Kemudian tidak bercerita kepada pasangannya dan baru ketahuan setelah menikah, itu akan lebih repot. Oke. Lebih sakit juga buat yang tahu ya. Pernikahan Sony yang sekarang itu udah sah. Iya. Itu akan lebih repot, lebih itu. Mau ditanggalkan nggak mungkin. Ditanggalkan Iya. tidak mungkin dan Psikologis juga lebih psikologisnya akan lebih, dan itu akan lebih susah untuk pendampingannya dibandingkan dengan mereka yang sama-sama dengan kesucian kemurniannya mengawali membangun cinta kasih yang lebih bersama. Ngomong- Saya pernah ya
waktu itu Kira pernah naon pengalaman. Iya. Bukan Ada tulisannya apa Romo? pernah menikahkan. Oh, menikah. Memberkati pernikahan. Menikah. Ada kannya Bapak Ibu. Pernah menikahkan atau memberkati pernikahan pasangan yang MBA. Oke. Ya, ya SMA. Udah. Jadi ya entah karena dasarnya mereka ya pasti nggak mungkin tujuannya adalah pengen punya anak ya. Tapi pasti karena suka sama suka. Tapi yang menarik dan saya sangat kagum juga dengan keluarga ini adalah mereka kan ketika MBA hamil, mereka belum langsung melanjutkan menikah. Jadi? Ya anaknya itu dititipkan dulu ke orang tuanya. Oh. Baru setelah saya juga kaget ketika itu anaknya sudah 1 tahun umurnya. Oh, anaknya Waktu sudah menikahkan. lahir. Baru dia mau itu aja. Saya juga bisa berpikir bahwa kenapa ya kok dulu romo-romonya tidak menikahkan? Iya. Kan ya supaya jangan bikin malu dan segala Iya, macam. alasan itu dia. Tapi ternyata memang ketika ketika saya mendampingi ketika mereka mau menikah, ya mereka juga ya salah satunya waktu itu si perempuannya itu kedewasaan pribadinya belum. Ya kami juga halangan tidak ada. Iya. Tapi kami masih meragukan apakah mereka nanti bisa membangun hidup perkawinan yang baik atau tidak. Iya, iya. Itu. Iya. Ada pertimbangan itu. Maka ya, kami juga meminta peran serta orang tua untuk mendampingi. Kalau mereka nanti akhirnya membangun hidup dalam perkawinan, karena ya kesucian perkawinan itu yang akan kami kuatkan. Ya, gitu. Dan membangun sebuah rumah tangga tuh dengan usia muda juga tidak mudah ya. Jadi maka tidak jadi alasan kalau misalnya sudah hamil langsung dikawinin gitu. Iya, hati-hati juga ya. Hati-hati. Dan Deg-degan ya. Enggak, saya mau bilang Romo, hati-hati Sony mau nanya. Dia udah nanya duluan ya kan. Karena ada nggak sih Romo akhirnya kegiatan seks ini ya. Setelah pernikahan kita bicara mungkin ada tantangan, adrenalin, bla bla bla. Saya selalu percaya bahwa salah satu faktor yang membuat pernikahan itu bisa bisa di maintain, salah satunya adalah hubungan seksual, gitu. Nah, hubungan seksual ini setelah menikah dan sebelum nikah adalah sesuatu yang berbeda bahkan. Nah, setuju nggak sih Romo kalau ternyata ya salah satu yang ditekankan ke pasangan ya bangunlah kegiatan seksual sebagai pasangan suami istri. Ya. Itu ya harus dirawatnya di sana gitu. Tapi karena ini adalah birahi manusiawi yang seringkali susah kita lawan gitu ya. Makanya ada yang kita pernah ngobrol apa? Udah pasti nikah? Udah? Ya udahlah. Minggu depan kita kan nikah nih. Lalu juga ada istilah-istilah yang jangan beli kucing dalam karung. Test drive dulu. Ini banyak loh jujur. Kenapa kita ngomong gini? Karena ini banyak sekali. Oh, di DP dulu. Bukan di DP. Bukan di DP. Ini tanpa DP. Ini mah teman kita. Iya. Maksudnya orang-orang umum banyak sekali dengan celotehan atau bercandaan. Iya. Mungkin betul. kalau mau merit ya Kan udah pasti juga. Minggu depan juga pemberkatan. Atau yang kedua sebelum lu merit test drive dulu gitu. Supaya malam pertamanya indah. Kenapa? Karena sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak coba-coba lagi. Teman gua malam pertama asli ya, dua-duanya memang masih menjaga mereka ya. Malam pertamanya si laki ditendang, bro. Wah, itu yang nonton dah. Ada linknya. Iya, kok lu tahu sih? Kok lu tahu? Karena cowoknya itu dia. cerita. Boys talk itu kan segamblang itu ya. Iya, segamblang. Teman gua ngobrol, gue ditendang, bro. Kenapa ditendang? Dikira jadi wasitnya gitu. Salah. Jadi Saya koreografer. Ya. Gitu. Artinya ya benar. Jadi jangan beli kucing dalam karung segala macam. Dan juga mungkin satu lagi kalau ada alasan ditendang gitu, barangkali orang tuanya juga kurang ngebekelin gitu. Bisa kan, jadi ilmunya tidak dapat. gitu. Nah, itu yang kadang-kala salah satu yang dilupakan. Ya. Ya, sebuah kesahan dalam perkawinan. Seringkali sah itu udah cukup di gereja atau di sipil selesai. Padahal kesahan yang paling utama itu adalah ketika di malam pertama. Yang mana gua malam pertama Makanya contohnya gunakan untuk ngitung amplop. Contoh ya, sebagai contoh ya, ketika di malam pertama ternyata ketahuan pasangannya impoten, itu bisa digagalkan. Iya. Oh, oleh Gereja. Meskipun sudah melakukan pernikahan di gereja. Iya. Karena itu tidak declare itu dia. itu sebagai halangan. Iya. Ya, itu salah satu contoh ya. Maka
hubungan seksual itu juga menjadi bagian dari kesahan dalam sebuah kesakralan dalam perkawinan. Jadi tadi menjawab yang kucing dalam karung ya, ternyata Iya. gereja Katolik pun juga Makanya jangan tidak boleh toleransi gitu kucing ya. dalam karung, DP-DP-an, supaya dinikahkan di DDP dulu. Bukan. Karena ada yang lebih gampang, ya tes kesehatan. Nah, Pranikah ya, tes kesehatan pranikah nanti Nah, akan itu- dicek si calon suami. itu calon memang itu istri. lebih penting. Silakan Prodia Biotes masuk. Ya. Premarital check up. Iya, Masih ingat saya kan di pameran yang bawain talk show itu? Ya ternyata itu juga bisa mendukung ya Mendukung. untuk pernikahan itu sendiri. Iya, bahkan itu ya kesahan yang paling utama Ya. juga. Berarti Ison kepikiran gak sih? Karena Ya, betul. memang masih banyak orang tua yang galau kalau ngajarin anaknya ya. Kan juga kalau memang mau kursus persiapan pernikahan juga tidak segamblang itu diceritakan Dan- tentang iya. seksiologi. Dan harus gitu kan nunggu ya. sampai mau nikah. Nah, mau nggak Son kita bikin kelasnya? Siapa kita? Tapi ada inisiatif itu. Misalkan ada organisasi-organisasi yang datangnya dari bottom up nih, dari umat. Gimana kalau kita bareng-bareng bikin komunitas yang memberikan pembelajaran, Penyuluhan gitu. Ada nggak sih? Kalau sejauh ini yang saya tahu sih belum ada ya kalau untuk belum ada pendampingan seperti itu. Lebih ke banyak ya kalau ada permintaan terus nanti dipanggil siapa yang memang ahli ini. Sebenarnya kalau pembelajaran yang kalau untuk perkawinan ya justru akan munculnya dari PPP ya itu Iya. pembinaan itu. Nah, dari pembinaan itu memang harapannya itu sebenarnya dari gereja juga itu pembinaan yang berjenjang. Maka sebelum ada yang bukan lagi pranikah, kalau pranikah itu PPP. Tapi sebelum jauh Itu ada menikah dong. itu harusnya ada. Kayak semacam Cuman pembekalan memang gitu. itu memang ya kan tidak tampak, tidak begitu Iya, banyak tampak. sayangnya itu ya. Makanya kan ada kita banyak mengandalkan lewat sekolah atau lewat seminar-seminar yang Atau mungkin kurang gamblang gini loh. Iya. Mas Masih Dur. malu-malu bermain di ranah Yuk, gitu. seksual padahal Enggak, sepenting gitu. itu. iya, dan itu juga yang mungkin juga tampaknya itu yang ditakutkan oleh banyak orang berkaitan dengan seks. Padahal seks itu ya sangat berharga. Bahkan kalau misalnya banyak penelitian-penelitian ataupun dari segi ajaran agama, kalau cek itu semua itu kenapa harus takut sih Iya. ngomongin seks dibandingkan melakukan seks yang Iya. di luar batas. Lebih takut banyak. Iya. Tapi mungkin ya gue pribadi ya nggak tahu, mudah-mudahan lu sepikiran sama gue sama Dodi mungkin kita mau loh sharing buat adik-adik SMA, adik-adik SMP kalau Why kita not? diminta misalkan sharing lah Ya. minimal. Iya. Karena mungkin itu dia tidak semua orang bisa mendeliver Betul, tentang ini, mendeliver. tidak nyaman juga mendeliver. Iya. Mungkin butuh orang-orang yang memang nyaman-nyaman aja tuh bercerita tentang hal ini. Betul, dengan Apalagi pengalaman-pengalaman yang punya gitu. pengalaman nikah ya. Nikah, betul. Yang di luar nikah jangan bilang-bilang, lo diam aja. Ya itu kalau kami berdua mudah-mudahan lo sepikiran sama gue, kita nggak keberatan kalau misalkan ada teman-teman Betul. punya kegiatan ini ke SMA ngasih penyuluhan. Atau kalau Nggak masalah. enggak, misalkan siapa tahu memang dari obrolan kita di rumah Iya. Noni kali ini, dari tim Komsos ataupun juga tim Komskopan lainnya, justru bikin divisi baru. Ya, kenapa gitu. Why not kan? Tentang bagaimana mendeliver tentang Betul. seksiologi ini untuk adik-adik kita Betul. ataupun juga teman-teman Pembekalan. umat yang ada di Betul. Ya, Komskopan. sebenarnya kalau- Nanti Romo Tanto yang jadi ketuanya. Ketua umum. Apa namanya? Kalau itu kan Kerawam, ini Kerawam. KKP. Lalu ini apa ya? Ketua Komisi Nanti- Penyuluhan nanti- KPS. Apa? Komisi Penyuluhan Seksologi. nanti sebutnya komisi sekesek gitu. Ya bodo amat, yang penting umat ada. Namanya tidak gerejawi sih. Gitu. Iya, biasa kan habis dari rumah Noni suka ada tugas baru sih Iya. buat para Romo. Mudah-mudahan Romo Tanto Romo dapat. Tanto lah gitu. Romo, thank you loh. Aduh capek. Tahu gitu nolaknya. tapi obrolan ini semoga dapat manfaatnya nih khususnya buat keluarga. Harapan kita sih Betul. Ya, memang. yang menyaksikan episode kali ini adalah para orang tua Dan anak muda dan juga. anaknya. Nggak apa-apa. Kalau malu nonton sendirian, Ya. kalau malu nonton sama orang tua, nonton sendirian juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena yang kita sampaikan ini kan masih sesuatu yang mudah dipahami. Betul. Setelah itu bicarakan dengan orang tua. Nontonnya nonton rumah Noni ya, jangan Iya. yang lain. Kalau link itu mah cuma jadi kita bertiga ada grup saling tukar link ya. Tolong dikirimkan ya. Iya. Jadi para keluarga tolong tonton episode ini, adik-adik juga, siapapun yang Betul. yang merasa punya concern yang sama kayak kita, silakan. Bahkan sampai dan di-share. perasaan-perasaan yang muncul Ya. ketika dia misalnya menonton gitu ya, atau nggak sengaja menonton, atau bahkan berhadapan dengan yang membuat perasaan atau
bahkan nafsu yang muncul pun Iya. itu wajib juga diceritakan. Betul. Jangan malu-malu. Di luar negeri ada call center, kita belum punya sayang. Nah. Yang untuk curhat tentang hal seksualitas. Mudah-mudahan nanti Romo Tanto yang bikin call centernya Iya. ya. Halo, dengan Di Romo Tanto. Paroki, Coba kirim linknya supaya saya bisa coba kirim linknya supaya saya bisa memberi nasihat gitu. Say. Kayaknya harus ada part 2-nya. Setuju nggak? Kalau setuju tulis di komen. Dan selain itu juga tolong, saya dan Sony sedang mencari seorang seksolog. Ya, kalau ada yang memang bisa memberikan kami link untuk seksolog, boleh langsung tulis di kolom komentar. Betul. Tolong bantu kami kontakin sama orangnya. Ya. Saya selama ini angle kita adalah angle gereja itu Iya. yang utama. Betul. Tapi Iya. mungkin kita juga sekali dua kali butuh pandangan dari sisi medis. dan Medis, ilmiah. Ya. yes, itu dia ya. Kalau memang ada pakar seksolog yang menyaksikan, silakan bergabung di sini karena saya dan Sony bukan seorang seksolog. Betul, kami Ya. hanya praktisi Nah. di masa lalu. Kita tutup episode kali ini. Bye.